Oke, di momen spesial ulang tahun TV One yang ke-15 kita hadirkan orang tua dari almarhum Brigadir Yosua, ada Pak Samuel dan juga Bu Rosti. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Saya ini mau curhat sedikit ya, Mbak ya. Saya ini ketemu dan sering wawancara sama Pak Samuel ya Pak ya. Waktu pas awal persidangan ya Pak, bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sekarang saya bertemu lagi dengan Bapak, ini ketika sudah vonis. Saya melihat betul Bay dan cukup merasakan ada ekspresi yang berbeda Pak dari Bapak dan Ibu. Cukup lega sekali Pak mendengar kemarin vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Ya, kita menanti keadilan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim di Jakarta Selatan cukup begitu lama, mulai dari bulan 7 sampai bulan Februari 2023 ini. Hal momen inilah yang sangat kita tunggu-tunggu, ataupun keadilan yang seadil-adilnya bagi kita selaku ayah dari korban dan untuk korban almarhum Joshua. Ternyata kemarin memang Majelis Hakim selaku perpanjangan Tuhan mengadili para terdakwa, yaitu Ferdy Sambo dengan si Putri Candrawati, mendakwa dengan hukuman mati dan hukuman 20 tahun penjara. Cukup lega Ibu mendengar kemarin vonisnya terhadap Ferdy Sambo itu hukuman mati. Ya, benar. Kalau dari Ibu? Benar sekali, karena dari tuntutan jaksa penuntut umum memang kemarin sangat-sangat kami kecewa dan sangat miris hati, menambah kepiluhan yang sangat dalam. Namun hakim telah dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangannya, memberikan, menegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya di dalam persidangan pembunuhan terhadap anak kami almarhum Yosua. Ya. Nah, Ibu ini kan mungkin setelah vonis memang sudah dijatuhkan ya Pak gitu. Mungkin kan juga akan ada proses-proses berikutnya, proses hukum. Kalau tanggapan Pak Samuel gimana dengan masih ada proses-proses hukum berikutnya? Memang bagi terdakwa itu masih ada proses-proses hukum ataupun langkah-langkah hukum yang ditempuh mereka. Apalagi jatuhi hukuman berat, yaitu hukuman pasal 340, apalagi hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman 20 tahun penjara. Langkah-langkah yang ditempuh mereka itu adalah hak dari setiap terdakwa. Seperti nanti banding, dan kasasi dan peninjauan kembali. Sebelum dilakukan ini semua, menurut hemat saya, itu hukuman eksekusi mati itu belum dilaksanakan. Itu hak mereka. Oke, jadi kita sama-sama mengawal ya Pak ya. Apakah nanti akan ada proses hukum selanjutnya, banding atau kasasi? Karena kan kemarin di persidangan belum disampaikan ya oleh pihak kuasa hukum dari Ferdy Sambo. Masih berpikir-pikir lah kurang lebih ya. Tapi saya mau balik lagi ke Ibu, Bu. Tadi saya sempat curhat pas di awal ya, Bay. Ada ekspresi yang berbeda. Kenapa begitu lega sekali sih, Bu? Karena kita cukup menyoroti ya, Bu ya, ekspresi Bapak, Ibu ini sangat berbeda sekali ketika awal persidangan itu, Bu. Memang ada rasa lega. Tapi memang kalau kita kembali ke belakang memang memilukan, membuka kepedihan lagi. Kalau bagi saya anak inilah permata hatiku yang sangat berharga, titipan Tuhan. Ya, di balik semua kejadian pembunuhan mereka yang membuat pembunuh atau terdakwa membunuh anak saya secara sadis dan keji, mereka dapat hukuman secara dunia dan nanti akhirat Tuhan yang memberikan, karena Tuhanlah hakim di atas segala hakim yang maha agung. Jadi kami secara manusia memang kami tidak bisa lagi memeluk anak saya seperti bagaimana seorang ibu merindukan anaknya. Namun ya semoga nanti roh dan arwah almarhum bisa melihat dari surganya Tuhan. Amin. Orang tua yang berjuang dan seluruh tim pengacara sudah berjuang untuk mencari keadilan buat anak kami, yaitu membuat saya kelegaan sedikit di dalam vonis yang diberikan hakim kepada kasus pembunuh dan terdakwa ini. Sekali lagi kita cukup merasakan, Bu, apa yang Ibu dan Bapak rasakan selama ini. Tentu ini bukan proses yang mudah ya karena 6 bulan persidangan ya. Kalau di momen ini Bapak dan Ibu berkesempatan misalnya bertemu dengan Ferdy Sambo, Putri Candrawati, apa sih Bu yang ingin disampaikan, Bu? Ya, kalau kami, kalau seandainya diberikan kesempatan untuk bertemu, mungkin itu udah di luar inilah. Tapi kalau memang Tuhan yang membuka nanti ada pertemuan, ya semoga nanti terlebih di pemerintahan ini jangan lagi memakai orang-orang yang sombong dan angkuh, terlebih serakah dengan kekuasaan dan jabatannya melakukan kemauan sendiri
untuk melakukan apa saja hal-hal kejahatan agar anak-anak rakyat Indonesia bisa nyaman, bisa terlindungi di dalam segala haknya. Jadi cukuplah sambo-sambo ini menjadi sambo yang sangat kejam, keji terhadap ajudan yang begitu hormat, bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Semoga dia menyadari dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Itu urusan dialah nanti kepada Tuhan. Oke, Bu. Nama almarhum Ibu kan memang sering disebut ya setelah peristiwa ini, kami juga sering menyebut, tapi mungkin saya ingin mendapatkan keterangan juga dari Ibu begitu, pada pemirsa juga, sebenarnya sosok almarhum ini kepribadiannya bagaimana, sehari-harinya bagaimana sih Bu? Bagaimana ya, nanti kalau ibu, setiap orang atau setiap ibu pasti mengagumi anaknya. Namun ini bukan hanya sekedar mengagumi, memang anak ini titipan Tuhan yang sangat, begitu kami bisa merasakan, membanggakan anak ini dan menjadi anak panutan walaupun dia anak nomor 2. Tapi dia ibarat kata bisa menghandle di dalam segala tanggung jawab, perbuatan dan tingkah lakunya, sikap sehariannya yang begitu perhatian dan selalu tercurah buat keluarga, buat saudara-saudaranya. Dia bisa memberikan bimbingan dan bisa mengarahkan semua adik-adiknya dan kakaknya, walaupun kakaknya mereka saling bisa hidup berbagi, saling melengkapi satu sama lain, memberikan support dan motivasi untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Sedangkan kami orang tua, kadang dia sering mengatakan, mama gak salah abang kan kalau bicara, katanya. Selalu dia menyarankan agar kami jangan lupa beribadah dan taat membaca kitab suci. Memang anak ini dari kecil udah Tuhan kirimkan kepada kami harta yang sangat berharga. Memang kondisi ekonomi kami sangat standar dibanding yang lainnya. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi Tuhan anak 4 orang yang bisa hidup mandiri dan bisa mengerti akan kondisi keluarga, terlebih orang tuanya. Mereka akan selalu mencurahkan perhatian kasih sayangnya, terlebih almarhum, peluk hangatnya yang tidak bisa saya lupakan. Dia peka terhadap kondisi orang tuanya. Kehangatan itu selalu dia curahkan, walaupun itu melalui pelukan ataupun komunikasi. Itu yang tak bisa saya lupakan dari anak ini, kepatuhan dan kepolosannya. Itu yang paling dirindukan ya Bu ya dari sosok Iya, almarhum tidak ya, Bu? bisa lagi saya peluk anakku secara daging dalam jiwa raga yang sehat. Tapi aku meluk anakku di dalam roh Allah Tuhan di surganya yang indah melalui doa dan perjuanganku pada saat ini. Semoga arwah anakku melihat semua perjuangan mamanya dan orang tuanya, semua keluarga yang mengasihi dan ibu terkasih seluruh rakyat Indonesia yang menyuarakan, mendoakan, memanjatkan doa kepada Tuhan agar ditegakkan keadilan di negara kita ini, agar semua rakyat Indonesia memperoleh kemenangan dan keadilan yang seadil-adilnya. Ibu, saya boleh pegang tangan Ibu. Kalau Ibu sekarang ini berhadapan dengan Yosua, apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Kepada anakku Yosua, anak kebanggaanku, perjuangannya yang begitu berat, yang sanggup menderita dari kecil hingga dewasa, dan berakhir hidupnya juga dalam penderitaan yang begitu kejam, pembunuhan terhadapnya. Kuat dan damailah kau anakku di sisi Tuhan. Damai dan tenanglah rohmu, lihatlah mamamu dan semua keluarga orang tua, agar kami tetap akan mampu menjalani hidup ini berharap dan bersandar kepada Tuhan. Itulah kata-kataku kepada anakku. Semoga anakku mendengar dari tempatnya. Bersatu. Ya, kita doa bersama ya Bapak Ibu ya. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya ya, dan keluarga bisa mendapatkan keadilan sebagaimana apa yang diharapkan oleh keluarga. Bapak, kita tahu proses hukum ini kan masih terus berjalan ya. Tadi Bayu juga sampaikan masih ada banding, masih ada kasasi yang kita juga tidak tahu nanti apakah berjalan atau tidak. Tapi harapan dari keluarga dan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk proses hukum yang nantinya bisa saja ini akan berjalan. Yang ingin saya sampaikan terutama kepada kita seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh media yang ada di Indonesia, mari kita kawal bersama-sama proses hukum yang sedang berjalan hingga nanti ke PK, agar proses hukum ini
berjalan dengan apa yang seperti yang kita harapkan. Kita, terutama kami, keluarga dari almarhum Joshua, boleh mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan saya sangat mendorong semua media, secara khusus kepada TV One, agar setia mengawal kasus ini hingga ke ingkrah yang terakhir nanti. Pak, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati sudah divonis kemarin. Ya. Masih ada 3 terdakwa lagi, Pak. Ada Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Bagaimana kalau misalnya keluarga melihat ketiga terdakwa itu, Pak? Yang pertama saya komentari soal Ricky Rizal. Ricky Rizal itu dan Kuat Ma'ruf saat hari ini akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan boleh kita ingat kembali ke belakang mulai dari awal persidangan bahwa Ricky Rizal ini kan masih polisi aktif. Dalam kasus ini dia itu dimulai dari Magelang mengamankan senjatanya almarhum. Sampai ke Jakarta, dia tahu senjata itu bagi seorang polisi harus melekat sama pemiliknya. Dengan alasan dia di persidangan, fakta di persidangan bahwa senjata itu diamankannya menjaga ataupun mengantisipasi biar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama si Kuat Ma'ruf. Dan sampai di Jakarta pun senjata itu tidak dikembalikan sama almarhum. Dan setibanya di Jakarta, si RR ini kan dipanggil Ferdy Sambo ke lantai 3 rumah Saguling. Apa yang dibicarakan orang itu di sana menurut fakta di persidangan bahwa si Ricky Rizal ini diajak si Ferdy Sambo untuk membackup dia apabila nanti si almarhum melakukan perlawanan, bersedia untuk menembak almarhum Joshua. Memang dalam hal ini si Ricky Rizal menolak. Dan kemudian di rumah Duren 3 si Ricky Rizal ini kan ikut serta di TKP. Dan yang paling menyolok, dia kan sudah tahu apa rencana Ferdy Sambo. Apa rencana Ferdy Sambo tentang si almarhum Joshua. Dia selaku polisi, efek dari yang rencana si Ferdy Sambo dia sudah tahu. Tapi sedikit pun tidak ada niat bagi dia untuk mencegah. Paling minimal memberitahu rencana itu sama almarhum agar jangan terjadi pembunuhan yang sangat sadis ini. Malah dia terjadi pembiaran, pura-pura tidak tahu semua hal. Malah di TKP pun dia ada, melapor sama polisi pun tidak. Jadi dalam hal ini saya rasa sangat unsur 340 sangat pas untuk si Ricky Rizal, hukuman yang terberat nanti. Ya, Khusus jadi untuk Eliezer gimana, Pak? Kalau untuk si Eliezer, memang di waktu awal persidangan, waktu kami datang dari Jambi, dari saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada waktu itu kami sudah duduk di kursi saksi, dia datang ke hadapan kita, persis begini, dia menghadap kita, malah dia berlutut di hadapan kita, minta maaf, ataupun mengakui semua kesalahannya di hadapan kita. Memang kalau hati kita pada waktu itu, merasa bagaimana lah ya, campur aduk. Tapi selaku kita dia minta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Dan dia berjanji untuk mengungkap semua apa yang dia lihat dan yang dia rasakan di TKP. Dan dia membilang pada waktu itu, inilah saya yang terakhir sekali membela Bang Joshua almarhum. Jadi kami utarakan di waktu itu, dengan jujurlah kamu mengakui semua agar terang benderang ini persoalan. Dalam hal itulah kami mengetahui bahwa si Eliezer sudah menjadi lindungan LPSK, dalam naungan LPSK. Dan LPSK sudah mengajukan dia menjadi justice kolaborator waktu itu ke majelis hakim melalui jaksa penuntut umum. Jadi soal dia nanti bisa jadi justice kolaborator, mari kita bersabar, besok majelis hakim yang menentukannya. Kita bersabar. Kita tunggu kearifan dan kebijaksanaan majelis hakim. Baik. Terima kasih Pak Samuel Bu Rosita, terima kasih. Terima Sekali kasih lagi kami banyak. mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang dialami oleh keluarga Pak Samuel juga Ibu Rosita. Mudah-mudahan kami juga bisa ikut mengawal untuk sampai pada proses hukum berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak. Salam sehat selalu. terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih. Oke, kami jeda ya. Nanti kami kembali dengan Sejumlah informasi menarik sejumlah lainnya informasi. untuk Anda. Salah satunya adalah soal ini ada perjalanan hidup, perjalanan hidupnya TV One sejak tahun 2008 lalu. Sesaat lagi.